Lena. Lena. Kau memang luar biasa. Lena. Lena. Nyonya Sumi, cukup.
Nina, sudah baca berita hebat hari ini? Soal korting alat vital. Kenapa? Gila. Perempuan kok bisa sadis begitu ya? Jangan langsung menuduh begitu dong. Habis apa lagi kalau bukan sadis? Cari tahu dulu latar belakang peristiwa itu. Baru jatuhkan vonis. Jangan emosi dong. Bagaimana tidak mau emosi? Habis Mas aneh sih. Kalau baca kasus-kasus seperti itu, malah dijadikan bahan tertawaan. Tapi kalau baca kasus-kasus kakap, langsung putar otak untuk bisa mendampingi tersangka menjadi penasehat hukum. Loh. Pagi-pagi begini kok sudah disuguhkan sarapan ekstra? Mas Hen, aku serius. Mestikah rumput-rumput selalu diinjak-injak, sementara pohon-pohon yang besar dilestarikan dengan dalih untuk penghijauan? Rumput juga mempunyai potensi yang besar untuk penghijauan. Apakah Mas Hen dan teman-teman seprofesi Mas tidak pernah berpikir bahwa yang sebenarnya harus mendapatkan prioritas adalah mereka-mereka yang tidak mampu? Jangan bicara begitu, Nina. Tidak ada prioritas kalau kita sudah berniat untuk membela seseorang. Itu teori, Mas. Teori. Tidak sedikit pengacara yang memalingkan muka mereka dari kalangan-kalangan yang tidak mampu. Tolong jawab, Mas. Mana yang lebih patut dibela? Orang yang mencuri ayam karena membutuhkan biaya untuk anaknya yang sekarat, atau orang yang dengan penuh kesadaran memperkaya dirinya sendiri dengan jalan menggelapkan uang bermiliar-miliar? Kalau tidak ada halangan, tahun depan aku juga sudah akan menjadi sarjana hukum. Aku tidak mau dalam rumah ini terjadi perbedaan prinsip dalam mencari keadilan. Kalau boleh aku tanya, apa yang sebenarnya Mas Henry cari selaku seorang pengacara? Materi atau keadilan? Kapan kau datang? Kemarin malam. Tidak mungkin. Pakai mobil kantor. Dinas atau cuti? Bagaimanapun juga, Besok pagi pulang. Dia adalah suami saya. Kalau 10 hari lagi. Bagaimana istri dan anak-anak? sehat-sehat. Ya, Ibu sudah dengar. Baik buruknya seorang suami. Ini Bu, kita mereka sekabus rahmat. Seorang istri patut menjadi tameng baginya. Ini ada kiriman dari mereka. Mestikah aib ini diketahui semua orang? Repot ya. Tuti malu. Kamu tewas saja ibu sudah senang. Tuti malu sama Ini Bu. Dan sama Tidak. Bukan saya yang harus dipenjara. Ayahnya yang harus dijeblaskan kemarin. Dia yang harus bertanggung jawab. Gara-gara dia, baikku yang boleh hadir sakit sampai mati untuk membuang aib. Baiklah kalau begitu. 10 hari lagi. Bagaimana istri dan anak-anak? sehat-sehat. Ya, ibu sudah. Sebelum saya pergi, mungkin ada sesuatu yang saya bisa bantu untuk Anda. Pakai mobil kantor. Apakah Pak Henry Ini ada kiriman. bisa mengusahakan agar Nggak usah repot-repot. Suci, Kamu tewas. bayi saya, untuk dibawa kemari? Dari lembaga pemasyarakatan ini, bukan sebagai tempat untuk menampung orang-orang yang melakukan kejahatan, melainkan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan. Lembaga ini dibuat bukan untuk tujuan-tujuan jahat. Apalagi bertindak begitu kejam, memisahkan seorang bayi yang masih harus disusui dari ibunya. Teman kerjamu ya. Mana masih banyak yang datang. Nanya. Terima kasih. Mengenai keinginan Anda, Pulang ya. Terima kasih. agar Anda bisa tinggal bersama bayi Anda di sini. Pagi ini juga akan saya bicarakan dengan Kepala LP. Dinas atau cuti? Dan kapan Anda akan ceritakan kepada saya mengenai peristiwa itu Bagaimana istri dan anak-anak? dan latar belakang peristiwa itu. Ibu sudah dengar. Ini Bu, dari petugas saya. Ini Bu. Baik, Pak Henry. Kabus rahmat di sini baik dan sistem. Ini ada kiriman dari mereka. Nggak usah repot-repot ya. Kamu tewas. Dari mana saya harus mulai? Ini Bu. Terserah, Dan ini Sama teman. semakin lengkap semakin baik. kangen sama ibu. Tapi ceritakan dengan jujur, Berdoa. meskipun pahit buat Anda. Cepat bebas. Segala-galanya berawal ketika ayah saya menolak lamaran Mas Adi.
lelaki yang kini menjadi suami saya. Pendirian saya untuk tetap menikah dengan Mas Adi membuat saya diusir dan tidak diakui lagi sebagai anak. Untungnya Mas Adi sayang pada saya yang sebatang kara dan terbuang dari keluarga. Lantas? Anda menyesali pilihan Anda? Tidak. Saya tetap yakin keputusan saya memilih Mas Adi tidak salah. Keadaanlah yang salah. Keadaan? Ya, Apa bentuk keadaan itu kalau boleh saya tahu? Mas Adi. Ya, kenapa Mas Adi? Ada sedikit kelainan. Kelainan? Kelainan apa? Baik, pertanyaan saya tidak usah Anda jawab. Saya ganti pertanyaan lain. Sejak kapan Anda merasakan adanya kelainan itu? Hanya sesaat setelah pesta perkawinan kami selesai. Setelah itu, ketika tamu-tamu pulang, hanya tinggal kami berdua saja di rumah. Kami kemudian berdua langsung masuk ke kamar. Kenapa? Malu. Apa perlu aku bantu menanggalkan pakaian? Tidak usah, Mas Adi. Sumi dapat melakukannya sendiri. Cepat, Sumi. Apalagi yang kamu tunggu? Tolong matikan lampunya, Mas. Aku tidak menyukai kegelapan, Sumi. Aku ingin melihat dan menikmati segala sesuatunya dengan jelas dan nyata. Cepat buka. Mas. Aku bilang cepat buka. Mas. Kau dengar apa yang aku bilang, Sumi? Buka. Buka! Buka! Ya, pada malam itulah saya baru tahu adanya kelainan dalam diri Mas Adi. Saudara terdakwa. Saudara terdakwa, Ya, Bu Hakim. apakah saudara mengerti isi dakwaan penuntut umum? Mengerti, Bu Hakim. Apakah benar apa yang dituduhkan penuntut umum bahwa saudara telah menganiaya suami saudara dengan direncanakan lebih dulu sehingga suami saudara cacat seumur hidup? Memang benar saya telah melukai suami saya, Bu Hakim. Tapi saya menolak tuduhan Bapak Jaksa bahwa saya menganiaya suami saya dengan direncanakan terlebih dahulu. Bagaimana? Mohon agar saksi utama dihadirkan dalam persidangan ini, Ketua. Silahkan. Saudara petugas, hadirkan saksi utama Aditya Sudaryanto.
Saksi Aditya Sudaryanto. Jangan potret aku. Itu busuk. Sombong amat ini orang. Siapa sih? Ya dia itu korban kaummu. Bung, kalau bicara jangan seenaknya. Kenapa jadi marah, Non? Kenyataannya kan begitu. Dia bukan korban kaumku, tapi dia adalah korban dari ketidakjujurannya sendiri. Kalian laki-laki selalu menganggap kaum wanita makhluk yang lemah. Tidak. Itu Sumi contohnya. Oh, pantas bisa bicara begitu. Mahasiswi Fakultas Hukum. Maaf Bung wartawan, saya bicara tadi bukan sebagai seorang mahasiswi Fakultas Hukum semata-mata, tapi saya mewakili perasaan kaum saya. Saudara saksi, ingat, saudara sudah terikat sumpah. Saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Kalau tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman hukuman penjara. Paham? Paham, Ibu Hakim. Saudara jaksa? Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, di mana dan sedang apa saudara pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 1986? Sekitar jam 11 malam. Di rumah dan sedang tidur, Pak. Sebelum tidur apakah saudara merasa sehat dan tidak kurang apa-apa? Saya sehat walafiat dan utuh. Maksudnya utuh? Maksud saya, organ tubuh saya masih komplit. Belum ada yang hilang atau terpotong. Komplit. Emangnya nasi goreng komplit apa? Saudara-saudara, harap tenang. Silahkan diteruskan. Saudara saksi, apakah saudara melihat adanya sikap permusuhan terdakwa sebelum tidur? Tidak, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Karena sebelum tidur, saya masih sempat melihat istri saya menyediakan kopi dan mengupas apel untuk saya, Pak. Sempat saudara nikmati? Tidak, Pak. Karena capek, saya langsung tidur. Baiklah, saudara langsung tidur. Lantas apa yang terjadi? Waktu saya terbangun, saya melihat istri saya memegang pisau di sisi tempat tidur. Saya melompat. Dan rasa nyeri yang membuat saya tahu bahwa saya tidak utuh lagi sebagai laki-laki. Ya. Lantas? Saya tidak tahu apa-apa lagi, Pak. Saya pingsan. Waktu sadar, saya sudah berada di rumah sakit. Apakah saudara pernah menanyakan pada dokter yang merawat saudara tentang kemungkinan menyambung kembali organ tubuh saudara yang telah terpotong? Sudah, Pak. Tapi kata dokter tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah hancur. Hancur? Hancur bagaimana? Hancur? Ya hancur, Pak. Iya, siapa yang menghancurkan? Sumi, Pak. Tidak benar, Bu Hakim. Keberatan, Ketua. Mohon agar terdakwa diberikan peringatan untuk tidak memberikan tanggapan sebelum tiba pada gilirannya. Saudara terdakwa, harap menahan diri. Silahkan. Saya ulangi. Saudara saksi, siapa yang menghancurkan potongan organ tubuh saudara itu? Terdakwa. Nah, dengan kata lain, terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan akal moral yang sehat. Ketua. Begitu kan? Saudara jaksa, jangan membuat suatu kesimpulan yang dapat mengaburkan tujuan pemeriksaan terhadap saksi. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa kira-kira yang menyebabkan? Keberatan, Ketua. Saudara pembela, saya belum selesai. Silahkan. Saya ulangi. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa kira-kira yang menyebabkan terdakwa menghancurkan potongan organ tubuh saudara? Keberatan, Ketua. Karena dengan bentuk pertanyaan apakah kira-kira, maka akan menimbulkan pendapat
yang merupakan perkiraan saksi. Terima kasih. Saudara jaksa, harap menanyakan pertanyaan yang lain. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara berumah tangga dengan terdakwa? 10 tahun, Pak. Pernah berselisih? Berselisih kecil-kecilan pernah, Pak Jaksa. Apakah kehidupan rumah tangga saudara dengan terdakwa selama 10 tahun ini rukun-rukun dan bahagia? Ya. Begitulah kira-kira. Saudara saksi, harap menjawab dengan ya atau tidak. Ya, Bu Hakim. Cukup, Ketua. Saudara pembela, ada pertanyaan? Ada, Ketua. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara biasa berbohong? Keberatan, Ketua. Pertanyaan saudara pembela sungguh sangat tidak pantas untuk dikemukakan dalam sidang yang mulia ini. Saudara jaksa, persoalannya bukan soal pantas atau tidak pantas. Saya menanyakan fakta yang hanya diketahui oleh saudara saksi ini sendiri, yaitu tentang kebiasaannya. Apakah dia biasa berbohong, Ketua, atau tidak? Harap agar semua pihak dapat menahan diri. Saudara pembela, apakah pertanyaan saudara punya landasan yang cukup kuat? Ada. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ketua, kejelasan ini baru akan bisa diperoleh apabila kami diperkenankan untuk melanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah jawaban saudara atas pertanyaan jaksa bahwa kehidupan rumah tangga saudara selama 10 tahun rukun dan bahagia itu benar? Memang? Bahagia untuk siapa? Untuk saudara atau terdakwa? Saudara saksi, harap menjawab pertanyaan saudara pembela. Saya berbahagia. Ya, saudara bahagia. Tapi bagaimana dengan terdakwa? Ya, sangat bahagia. Bohong, Bu Hakim. Saya merasa berbahagia. Karena sebagai seorang istri saya dapat membahagiakan suami saya. Ketua, sidang masih dalam taraf menanyakan keterangan saksi-saksi, bukan keterangan terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang saya hormati, apa yang barusan dikemukakan oleh terdakwa adalah merupakan fakta yang sangat penting artinya untuk mengetahui lebih dalam latar belakang peristiwa yang sebenarnya. Sehingga oleh karenanya, dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang sejati, maka keterangan terdakwa adalah sangat perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Terima kasih, Ketua. Saya lanjutkan. Saudara saksi, pada hari-hari sebelum terjadinya peristiwa itu, apakah saudara pernah berselisih dengan terdakwa? Tidak pernah. Bohong! Bohong, Bu Hakim. Saudara terdakwa, harap menahan diri. Saudara saksi, coba beri keterangan yang benar. Ya, Bu Hakim. Memang waktu itu saya pernah mengutarakan keinginan saya untuk berpisah dengan terdakwa. Tapi terdakwa menolak. Jadi memang pernah ada niat saudara untuk menceraikan terdakwa? Keberatan, Ketua. Saksi tidak pernah mengatakan untuk menceraikan, tetapi berpisah untuk sementara waktu. Iya, teruskan. Terima kasih. Baik, kembali kepada malam kejadian. Tadi saudara mengatakan bahwa sebelum saudara berangkat tidur, saudara masih sempat melihat terdakwa menyediakan kopi dan mengupas apel untuk saudara, ya kan? Iya. Sempat saudara nikmati? Tidak. Saya langsung tidur dan pulas. Dalam tidur saudara yang pulas, sempat saudara bermimpi? Ya. Bermimpi tentang seorang wanita lain? Keberatan, Ketua. Ini perkara nyata, bukan perkara mimpi. Majelis Hakim yang terhormat, saya tidak mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara mimpi. Saya hanya menanyakan fakta, apakah saksi ini bermimpi atau tidak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, tadi saudara juga mengatakan bahwa yang menghancurkan potongan organ tubuh saudara adalah terdakwa. Ya. Dengan cara bagaimana? Diinjak sampai hancur. Apakah saudara melihat sendiri? Tidak. Kata dokter. Apakah juga dokter mengatakan bahwa yang menginjak adalah terdakwa? Bukan. Lantas siapa? Atas dasar apa saudara mengatakan bahwa yang menghancurkan potongan organ tubuh saudara adalah terdakwa?
Kalau bukan dia, siapa lagi? Tapi saudara tidak melihat dengan mata kepala saudara sendiri, kan? Dan hanya merupakan dugaan saudara, kan? Iya. Baik. Majelis Hakim yang mulia, mohon agar diperintahkan pada panitera supaya dicatat secara tersendiri keterangan saksi bahwa yang menghancurkan potongan organ tubuh saksi, yaitu terdakwa, adalah atas dasar dugaan saksi. Dan saksi tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terima kasih. Silahkan diteruskan. Saudara Aditya, sebelum peristiwa itu terjadi, saudara pernah berhubungan dengan wanita lain, kan? Namanya juga laki-laki, Pak. Saya kira semua laki-laki begitu. Apa? Semua laki-laki? Maksud saudara termasuk saya? Hakim-hakim anggota, panitera, saudara jaksa, dan semua laki-laki yang ada di ruangan ini? Jawab, saudara. Apakah semua laki-laki yang ada dalam ruangan ini juga suka iseng seperti saudara? Maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Baik, saya maafkan. Tapi entah beliau-beliau yang lain. Dan bukan cuma mereka, tapi juga termasuk semua wanita yang ada dalam ruangan ini. Karena dari ucapan saudara tadi jelas terungkap bahwa saudara menganggap kaum wanita hanya sekedar barang main. Siapa sih yang mau ulang tahun? Ulang tahun? Iya, di sana banyak yang tepuk tangan. Oh, potret dulu ya. Baru Om kasih tahu. Jangan bohong ya, Om. Masa Om bohong? Mama. Mama. Andi. Anak adik suci sayang. Tuh. Sayang. Bagaimana, Bu? Buang air terus. Ma, Mama ulang tahun ya? Kok dipotret sama Om dan Tante ini? Mama dipotret karena Mama Andika cantik. Ya, Ma. Mama Andi cantik. Ciuy. Aditya, lepaskan Aditya. Ini bukan tempatnya. Kalau bukan di sini, di mana? Dalam kondisiku seperti ini, aku masih bisa mampu membangkitkan gairahmu, Lena. Untuk tahap membangkitkan saja, aku percaya. Tapi tidak untuk tahap penyelesaian. Burung itu sudah menyuruhmu pulang, Aditya. Burung keparat. Aku harus segera pulang. Sebentar lagi Jayusman ke rumah. Jangan bohongi aku. Kau sudah bercerai. Dia datang untuk keperluan tertentu. Keperluan apa? Apa hakmu untuk mengetahuinya? Lantas, untuk apa? Untuk apa kau suruh aku kemari? Untuk memberitahukan bahwa kau harus mundur. Begitu mendadak. Tidak ada yang mendadak. Kedudukanmu sebagai manajer pemasaran di perusahaanku ini kan hanya merupakan topeng agar kita bisa selalu berdekatan. Dan itu sudah kita sepakati bersama, kan? Ya. Dan kontrak kita akan berakhir bulan ini. Asal kau tahu saja, perceraianku dengan Sumi telah kubayar dengan mahal sekali. Untuk itu kau tak usah khawatir. Setidaknya, aku bukanlah tipe seorang wanita yang gampang melupakan jasa baik seseorang. Pesangon untukmu, 10 juta. Cukup? Terima kasih.
Aditya, Apa lagi? sayang kita terlambat dipertemukan. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Laki-laki tak berguna. Tunggu dulu, dengar dulu penjelasanku. Diam! Jangan nyaut! Jangan, Ma. Diam kamu. Hei, Aditya. Kamu juga laki-laki. Lihat contoh ayahmu. Kalau sudah besar nanti, jangan seperti dia. Laki-laki dungu. Itulah yang membuat aku benci pada ayahku. Kenapa? Karena ia mau diperbudak oleh ibuku. Dan aku juga benci pada ibuku. Aneh. Apa yang aneh? Membenci ayah dan ibumu sekaligus. Aku benci pada ibuku. Karena ia tega memperbudak ayahku yang laki-laki. Dan sekaligus kepala rumah tangga. Ya, aku baru mengerti sekarang. Ya, begitulah. Setelah aku dewasa, aku selalu ingin melihat orang yang kesakitan. Untuk sekedar mengenang ayahku. Dan selalu bersikap kasar terhadap lawan jenisku. Untuk mengenang ibuku. Tragis. Ya, tragis memang. Sekarang giliranmu untuk bercerita. Cerita apa? Aku sudah menceritakan kepadamu asal-usul kelainan sifatku. Perlukah itu? Nah, aku tidak memaksamu. Baiklah, kalau kau ingin mengetahuinya. Sejak aku lahir sampai aku lulus SMA, aku selalu dijaga dan diawasi seperti halnya bunga-bunga Edelweiss ini. Karena kau anak sematawayang, hingga dianggap sesuatu yang langka dan perlu dilestarikan. Begitu maksudmu kan? Ya, begitulah kira-kira. Pantas? Sampai suatu saat, ketika aku berselisih dengan Jayusman, kakak angkatku yang kemudian menjadi suamiku, aku ditempelengnya. Keras sekali. Cuma sebentar aku terkejut. Tapi anehnya setelah itu, aku justru terangsang oleh tamparan-tamparan berikutnya. Setelah kejadian itulah, aku merasa menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Sentuhan-sentuhan kasar yang menyakitkan. Aneh. Seolah-olah kau dan aku sengaja dipertemukan. Kau dan aku memiliki kelainan-kelainan yang berbeda. Tapi untuk satu tujuan yang sama. Untuk memasuki satu awal permainan. Kau suka disakiti. Dan aku suka menyakiti. Dan lucunya, kita sama-sama bahagia kan? Ya.
Lena, kau memang luar biasa. Aditya. Mau kemana, Bos? Rapat. Rapat melulu. Memang rapat? Memangnya kalau rapat mesti malam? Tidak bisa siang? Tergantung keadaan. Keadaan apa? Ya. Keadaan. Memangnya kalau siang Bapak kerja apa? Apa rapatnya tidak bisa siang di kantor? Bisa sih bisa. Tapi itulah, seperti Bapak katakan tadi, tergantung keadaan. Dewi jadi bingung. Tenang saja. Kenapa mesti bingung? Bagaimana kau bisa mengerti, Dewi, kalau bapakmu selalu bersembunyi di balik kata-katanya? Nah, ketahuan ya, Bapak suka main petak umpet. Dewi, mana mungkin Bapak yang setua ini main petak umpet? Jangan kata Bapak yang baru 45, yang sudah tua bangka saja, masih suka main seruduk. Ini anak masih kecil sudah bisa bicara begitu, Bu. Ini pasti akibat nonton video bajakan. Siapa bilang? Dewi kan baca di koran. Sudah, sana, belajar. Ah, Bapak, nggak lucu ah. Duduk saja, Dewi. Dewi? Ibu minum teh sajalah. Dewi sudah cukup besar untuk mengetahui apa arti suatu pernikahan dan apa arti seorang laki-laki yang telah akan dipilihnya untuk menjadi pendamping hidupnya di kemudian hari. Loh, apa hubungannya semua ini dengan pembicaraanku dan Dewi? Ya, paling tidak Dewi dapat memperoleh gambaran bahwa tidak semua laki-laki yang kelihatan intelek itu baik. Lihat saja suami Sumi. Maksud Ibu, Sumi tidak bersalah? Ibu tidak bilang begitu. Tapi maksud Ibu, ya, setidak-tidaknya dari jalannya persidangan selama ini, Ibu dapat menarik suatu kesimpulan. Bahwa semua itu dilakukan Sumi karena sakit hati. Kenapa Ibu bisa bilang begitu? Karena Aditya memperlakukan Sumi seperti layang-layang. Begitu putus, langsung mencari 2 atau 3 layang-layang yang lain. Dan kalau bisa, memainkannya sekaligus. Enak saja, kawin cerai, kawin cerai. Tapi tidak semua laki-laki kan? Ya memang. Tapi rata-rata semua laki-laki yang merasa punya hak untuk beristri lebih dari 1 orang selalu lupa atau pura-pura lupa bahwa untuk mengambil istri lebih dari 1 orang, syarat-syaratnya tidak semudah seperti mengupas kacang goreng. Harus adil lahiriah dan batiniah. Kalau cuma soal materi sih gampang. Punya uang 1000, bagi saja sama rata. Beres, selesai. Tapi soal batin, mampukah seorang laki-laki bertindak adil seadil-adilnya? Tenang saja, Bu. Kalau Bapak macam-macam. Nih. Loh, kok dibuka lagi? Keadaan. Jayus, haruskah semuanya berakhir dengan cara seperti ini? Cara apapun yang kita tempuh, perceraian kita kali ini tidak mungkin dapat kita elakkan lagi. Kenapa tidak? Haruskah kita selalu bermuka dua untuk mempertahankan rumah tangga kita yang sebenarnya sudah rapuh sejak tahun pertama perkawinan kita? Kalau saja kau mau sedikit bertega hati untuk menyiksaku. Setiap kali sebelum kita bersatu di tempat tidur, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. Pikiran gila. Tapi aku butuh itu, Jayus.
Kau tahu bahwa rangsangan-rangsangan gairahku baru akan timbul setelah aku mengalami siksaan-siksaan. Tapi kau selalu belagak bodoh. Kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Soalnya yang kau inginkan adalah hal-hal yang tidak wajar. Dan aku tidak mau terjerumus dalam kehidupan yang tidak wajar. Sementara orang lain berusaha melepaskan dirinya dari lingkungan kehidupan yang tidak wajar, kau malah ingin menjerumuskan aku dalam kehidupan yang tidak wajar. Ya, aku memang terpojok kali ini. Dari dulu, Lena. Jangan semakin kau pojokkan aku, Jayus. Aku tidak mau memojokkanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Coba ingat. Berapa kali kau menghendaki kita bercerai selama ini? Berapa kali? Dan sebanyak itu jugalah aku yang selalu berada dalam keadaan terpojok, berusaha mempertahankan rumah tangga kita. Kendati aku harus mengemis di bawah kakimu. Dan kau selalu menerimanya. Kenapa kau selalu menerimanya? Karena kau hanya ingin mempertahankan statusmu sebagai direktris sebuah perusahaan yang memiliki seorang suami yang sah. Kendati hanya formalitas. Tidak lebih dari itu. Dan sekarang, di saat aku mengambil keputusan untuk meninggalkanmu, kau menghalangi kepergianku. Kenapa? Kenapa, Lena? Karena Aditya yang sekarang bukan Aditya yang perkasa seperti dulu, kan? Jangan berkata begitu, Jayus. Lantas apa lagi kalau bukan itu? Setidaknya jangan bicara soal itu. Aku memang bersalah, Jayus. Lena, apapun latar belakang kehadiran seorang suami dalam sebuah rumah tangga, dia tetap memiliki harga diri. Baiklah. Tapi kalau aku boleh, dan masih kau berikan hak untuk menawarkan jasa baikku, ada yang kau perlukan sebelum kau pergi? Tidak. Tidak juga uang? Harga diri seseorang tidak dapat dinilai dengan uang, Lena. Aku tidak menawar harga dirimu, Jayus. Aku hanya menawarkan sesuatu yang memang merupakan hakmu sebagai direktur pelaksana di perusahaanku. Terima kasih, Lena. Tunggu, Jayus. Kalau aku boleh tahu, kemana kau akan pergi, Jayus? Apa masih perlu aku menjawabnya? Jayus, sebagai orang yang pernah mencintaimu dan orang yang pernah kau cintai, aku tidak mau melihat atau mendengar kau hidup dalam kesulitan. Aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Tapi tolong katakan, kemana kau akan pergi? Agar aku dapat menghubungimu kalau sampai terjadi sesuatu atas diriku. Aku pergi untuk mengabdi ke tempat asalku, panti asuhan. Tempat di mana aku dipungut untuk menjadi kakak angkatmu oleh almarhum ayahmu. Jayus. Sudah siap? Sebentar, Bu. Pagi, Bu. Sumi, Bayinya tidak dititipkan di sini saja. terima kasih, Mbak Mina. Nanti di pengadilan siapa yang jaga? Ada Bu Kusno. Oh, Pergi dulu, Mbak. iya. Saudara Warti, sudah berapa lama saudara saksi mengenal terdakwa? Mulai dari anak nyonya yang besar ulang tahun yang ke-1. Iya, berapa tahun? Kira-kira 4 tahun, lebih kurang begitu, Pak. Lebih atau kurang? Ya 4 tahun deh, Pak. Pasti. Ya. Tadi kira-kira, sekarang pasti. Dari mana bisa pasti? Soalnya, waktu saya baru kerja belum dapat 2 bulan, anak nyonya yang besar ulang tahun yang ke-1. Di mana saudara berada waktu peristiwa itu terjadi? Di kamar tidur saya.
Sendiri? Ya. Tidur? Tidak. Ngelamun? Tidak. Lantas apa? Kalau tidur tidak, ngelamun juga tidak? Cari kutu. Cukup. Silahkan. Saudara saksi, sebelum terjadinya peristiwa itu, apakah saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya? Kalau soal itu, saya tidak mau turut campur, Pak. Saya tidak tanya itu, pernah melihat atau tidak? Tidak. Tidak pernah, Pak. Pernah berbicara dengan terdakwa pada hari-hari sebelum terjadi peristiwa itu? Kalau itu sih, pernah. Kapan? Pagi-pagi, sebelum malam kejadian. Apa yang dibicarakan? Waktu itu, saya lagi gendong Suci, anak Nyonya yang masih bayi. Saya kaget, karena badannya panas. Lantas saya bilang sama Nyonya, "Nya, Suci kok panas?" Lantas Nyonya bilang, "Lihat saja, Ti, Suci yang masih bayi saja sudah tahu kalau bapaknya mulai macam-macam." Waktu berbicara begitu, terdakwa kesal atau bagaimana? Ah, biasa-biasa saja, Pak. Lantas? Siangnya, Nyonya bawa Suci ke dokter. Saya tidak tanya itu. Maksud saya, apakah saudara tidak bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa bicara begitu? Ah, tidak, Pak. Saya tidak mau turut campur. Cukup, Ketua. Saudara pembela, silahkan. Terima kasih, Ketua. Saudara Saksi Warti, coba saudara ceritakan apa yang saudara lihat dan saudara ketahui pada waktu malam kejadian itu. Waktu itu, kira-kira jam 11 malam, saya di kamar sendirian. Cari kutu di kepala saya. Tahu-tahu, saya dengar Tuan dan Nyonya teriak-teriak. Saya kaget. Sumi! 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 Mas Edi! Tuan, Nyonya! Ada apa, Warti? Tidak tahunya. Buka saja. Saya takut. Nyonya saja. Tidak apa-apa. Sebentar, aku telepon ambulan. Nyonya. Ya, ada apanya? Ada apa? Nah, Elingnya, Eling. Itu semua yang saya ingat, Pak. Baik. Tadi saudara katakan saudara terpeleset ketika hendak menghampiri terdakwa. Kenapa? Rasanya saya menginjak sesuatu, Pak. Apa? Apa itu sesuatu? Waktu itu saya tidak tahu. Baru belakangan saya tahu. Siapa yang memberitahu saudara? Petugas ambulans, Pak. Dan ternyata apa yang saudara injak waktu itu? Tidak bisa ngomongnya, Pak. Kenapa tidak bisa? Tidak tega. Lagian, mulut saya, Pak Mali bilang itu. Coba saudara sebut dengan istilah lain yang rasanya, ya, yang tidak pemali. Ayo bicara, tidak usah takut. Itu, yang putus. Putus. Layang-layang kali ya.
Terima kasih. Saya teruskan. Jadi hanya menurut keterangan petugas ambulan dan saudara tidak melihatnya sendiri kan? Iya, Pak. Terima kasih. Cukup, Ketua. Sudah 1:30. Terdakwa harus menyusui bayinya. Karena kalau kita skors dulu. Mengingat sudah saatnya saudara terdakwa harus menyusui bayinya, maka sidang diskors selama 1 jam. Mama, Apa sayang? Andi kangen sama Mama. Mama juga kangen sama Andi. Kalau kangen, kok Mama nggak pernah pulang? Mama masih banyak urusan sayang. Sebentar lagi juga Mama pulang. Sabar nak ya. Kok Mama menangis? Jangan nangis, Ma. Hari ini kan ulang tahun Andi. Maafkan Mama sayang. Mama lupa. Andi mau hadiah apa? Andi mau Mama cepat pulang. Andi ikut Om yuk. Kemana, Om? Ke kantin. Andi kan ulang tahun. Yuk. Boleh, Ma? Saudara Jaksa, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi Nyonya Lena Jayusman? Ada, Ketua. Silahkan. Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, saya kenal. Coba jelaskan secara singkat asal mula perkenalan saudara dengan terdakwa. Saya kenal terdakwa awal tahun 86. Ketika terdakwa dan suaminya mengontrak pavilion rumah saya. Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga terdakwa? Baik-baik. Sering saling berkunjung atau ngobrol begitu? Dengan suami terdakwa sering. Karena dia karyawan di perusahaan saya. Tapi dengan terdakwa sendiri jarang. Karena terdakwa selalu menutup diri. Baik. Menurut saksi Warti, setelah melihat sebentar apa yang terjadi dalam kamar terdakwa, saudara menelepon ambulans. Betul? Betul. Lantas, apa yang saudara lakukan kemudian? Kemudian saya kembali ke pavilion. Dan langsung menuju ke kamar korban dan terdakwa. Sumi. 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 Nya sadar, Nya. Nya. Apa yang terjadi kemudian saya tidak tahu. Karena saya pingsan. Ketika saya sadar, baru saya tahu bahwa suami terdakwa telah diangkut ke rumah sakit dan diantar oleh terdakwa. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya? Pernah mendengar. Kapan? Sehari sebelum kejadian. Waktu itu saya baru pulang belanja. Jam berapa itu? Kira-kira jam 8 malam, Pak. Lantas apa yang saudara dengar? Yang pertama-tama saya dengar adalah suara tangis bayi mereka. Tidak lama kemudian saya mendengar suara korban. Ini semua demi kebaikan kita, Sumi. Baik untukmu, tapi tidak untukku dan anak-anak. Hei, perempuan. Apa sih maumu? Mas, aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Kau kan tahu itu. Aku sudah berbuat apa saja untuk dapat membahagiakanmu. Aku rela diusir orang tuaku demi untuk bisa selalu berada di dekatmu. Sudah. Jangan bicara soal itu lagi. Aku perlu sekali. Biar kau ingat kembali seluruh pengorbananmu. Sudah, diam. Gak bisa lihat orang kena makan. Lena, masuk.
Buat apa cari tahu keributan rumah tangga orang lain? Cuma itu yang sempat saya dengar. Sebab setelah saya masuk, saya sudah tidak dapat mendengarnya lagi. Cukup, Ketua. Saudara pembela, ada pertanyaan? Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, tadi saudara katakan bahwa saudara sempat mendengarkan pertengkaran antara terdakwa dengan suaminya. Sampai-sampai saudara disuruh masuk oleh suami saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara tahu penyebab dari pertengkaran itu? Tidak. Apakah pertengkaran itu ada hubungannya dengan saudara? Tidak. Baik. Ternyata saudara telah menyewakan pavilion rumah saudara kepada keluarga Aditya. Sedangkan uang sewa itu sangat tidak seberapa dibandingkan dengan keadaan ekonomi saudara yang lebih dari cukup. Pertanyaan saya, apa tujuan saudara menyewakan pavilion itu kepada keluarga Aditya? Apa karena saudara Aditya sebagai karyawan dan akrab dengan saudara? Begitu? Tidak. Lantas kenapa? Karena keluarga terdakwa sudah mempunyai anak, sedangkan saya belum. Apa hubungan masalah itu dengan mengontrakan pavilion saudara? Untuk memancing. Memancing? Memancing apa? Supaya saya bisa dapat anak. Dengan cara apa? Pakai alat? Tidak. Bisa tanpa alat? Bagaimana saudara saksi, bisa atau tidak tanpa alat? Bisa, Pak. Anak-anak itu yang merupakan pancingan supaya saya bisa mendapatkan anak. Itu kata orang-orang tua. Oh, begitu. Baik. Kita kembali kepada peristiwa malam itu. Tadi saudara katakan bahwa saudara terpeleset ketika memasuki kamar terdakwa. Iya. Apa yang menyebabkan saudara terpeleset? Apakah darah? Mungkin. Darah atau bukan? Saya tidak ingat lagi. Baik, kita sebut saja darah. Banyak atau sedikit? Banyak. Jadi saudara terpeleset karena darah. Dan saudara pingsan karena melihat banyak darah. Iya kan? Lantas apa kalau bukan darah? Coba saudara ingat-ingat kembali. Saudara saksi, jangan mempersulit jalannya persidangan. Jawab yang benar. Saya baru ingat. Rupanya saya terpeleset karena saya menginjak sesuatu. Dan pingsan karena melihat sesuatu. Apa sesuatu itu? Potongan organ tubuh suami terdakwa. Jadi saudara menginjaknya? Iya. Bagaimana ini saksi Warti? Mana yang benar? Loh, memang saya nginjak kok. Disumpah lagi saya berani. Malah saya yang injak duluan dari Nyonya Lena. Jadi, terinjak 2 kali? Ya, 2 kali. Wah, jadi terkenal dong.